Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini akan melanjutkan cerita kisah istri misterius. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Tonton video ini hingga akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dirga gelisah sekali malam ini. Sesekali dipandanginya wajah Mita, istrinya, yang sedang tidur terlelap. Tidak ada yang aneh. Sedari tadi pun Mita tak bertingkah aneh, masih melayani dengan baik, begitupun perhatiannya pada anak-anak. Tak terasa jam berdetak menunjukkan pukul 4 subuh. Dirga bangkit dari peraduannya dan menuju ke lantai bawah rumahnya. Bunyi pintu kamar di ruang dapur mengagetkan Dirga. Tak lama keluar seorang perempuan muda, pembantu keluarga Dirga, dari kamarnya. "Loh, Bapak kok sudah bangun?" tanyanya pada Dirga. "Iya, Rum, saya nggak bisa tidur. Tolong bikinkan saya kopi ya." "Baik, Pak." Perempuan yang bernama Rumi itu pembantu baru di rumah Dirga, menggantikan Mbok Iem yang sudah tua. Dengan cekatan Rumi membuatkan kopi dan menyuguhkannya kepada Dirga. "Ini Pak kopinya, saya tinggal ke dapur ya Pak. Sebentar lagi Ibu pasti bangun." Dirga mengangguk, namun memanggilnya lagi ketika teringat sesuatu. Rum, saya mau tanya yang nggak ada di rumah." "Setahu saya nggak ada Pak. Kemarin Ibu cuma pergi keluar jemput anak-anak sekolah." Dirga tambah bingung, memikirkan siapa perempuan yang melabraknya kemarin di hotel. "Tumben Papa sudah bangun," sapaan istrinya mengagetkan Dirga. Mita langsung pergi ke dapur membuatkan sarapan untuknya dan anak-anak. Dirga berlalu menuju kamarnya, mencari ponsel miliknya yang sedari kemarin dimatikannya. Diam-diam Dirga menghubungi Erin, namun Erin tak menjawab panggilannya. Tak lama Erin mengirimkan sebuah pesan untuknya. "Mas, jangan hubungi dulu ya. Aku takut istri Mas tahu dan ngamuk lagi. Tunggu situasi tenang baru kita bertemu." Pesan yang dikirim Erin membuat Dirga terkesima. Berarti kejadian kemarin benar-benar terjadi, pikir Dirga. Lalu Dirga menginterogasi pegawai hotel. Tak ada kejadian apapun di hotel, ungkap mereka. Hanya pemuda yang bertugas sebagai room service mengakui mengantarkan seorang wanita ke kamar Dirga, karena wanita itu bilang sudah janjian dengan Dirga. Dirga pun bergidik ngeri mendengar ungkapan dari pegawai hotel. 3 hari berlalu, tidak ada kejadian aneh yang terjadi. Hati Dirga terasa sedikit tenang, namun kejadian itu tak membuat Dirga jera berhubungan gelap dengan Erin. Seperti hari ini, Dirga membantu Erin pindah ke apartemen baru milik Erin yang dibelikan Dirga untuk menghibur hati Erin setelah kejadian itu. "Terima kasih Mas, sudah belikan Erin apartemen. Pasti Erin betah tinggal di sini," ucap Erin sembari bergelayut manja pada Dirga. "Ya sudah, Mas pulang dulu. Besok Mas mampir ke sini lagi." "Ih, Mas Dirga, kok cepet banget pulangnya? Ini juga belum sore. Ingin ngajak istri dan anak-anakku jalan-jalan. Biar adil, ini kan malam minggu. Biar istriku nggak curiga," ujar Dirga. Erin menatap Dirga cemberut. Dirga sama sekali tak menceritakan apapun yang terjadi pada Erin. Dia tak mau Erin menjadi takut dan khawatir. Dirga berbohong pada Erin dengan telah memaafkannya.
Setelah Dirga sesampainya di rumah, Dirga memarkirkan mobilnya di garasi. Dan dengan cerianya ia memasuki rumah. Kok sepi banget? Kemana anak-anak? Pikir Dirga. Sekilas Dirga melirik jam yang melingkar di tangannya. Pukul 5 sore. Dirga pun melangkah ke arah tangga menuju ke lantai atas tempat kamarnya berada. Di saat membuka pintu kamar, Dirga melihat istrinya sedang bersolek di depan kaca dengan membelakangi dirinya. Mama sayang, Papa pulang cepat hari ini. Mau ajak Mama dan anak-anak jalan-jalan. Dirga memeluk istrinya dari belakang. Dirga menatap wajah istrinya di cermin. Istrinya saat itu terlihat cantik dan berkilau. Tiba-tiba istrinya tersenyum tak lama menyeringai, memperlihatkan 2 taring di sela-sela giginya dengan mata merah menyala. Dirga terkejut lalu berteriak melarikan diri ke lantai bawah. Dirga menjerit kepanasan dan tambah terkejutnya ketika melihat Mita istrinya ada di depannya. Papa ini kenapa? Kok kayak orang ketakutan gitu? Habis kopi Papa tumpah, Papa tabrak. Badan Dirga bergetar ketakutan. Mama, kamu istriku kah? Ujar Dirga dengan suara bergetar. Iya Papa, ini Mama. Papa kenapa kok aneh gini? Tadi Mama habis jalan-jalan ke taman, bawa anak-anak, terus pulang lihat mobil Papa. Jadi Mama bikinin kopi, mau antar ke atas. Dirga mengatur napas. Diperhatikannya betul-betul wanita yang ada di depannya yang masih sibuk mengoceh sembari tangannya membersihkan pecahan gelas yang berserakan di lantai. Terus tadi siapa ya yang di kamar? Pikir Dirga. Dari sejak kejadian sore itu, tiba-tiba Dirga merasa gak enak badan. Dirga memilih tidur di kamar tamu yang terletak di lantai bawah. Malam hari Dirga demam tinggi. Dengan telaten Mita merawat, mengompres, dan memberi Dirga obat. Mita pun menanyakan kepada Dirga, kenapa tak mau tidur di kamar. Kemudian Dirga menjelaskan ke Mita. Rasa takut masih menghantui Dirga. Dirga takut sendirian meski di rumah sendiri. Dirga melarang Mita untuk pergi dan tetap menemaninya. Pak, ini sudah jam 10 malam. Mama mau ngeliatin anak-anak dulu ya. Apa mereka sudah tidur? Izin istrinya ingin beranjak dari kamar. Gak usah Ma, Mama di sini aja. Panggil Rumi aja untuk ngeliatin anak-anak. Jawab Dirga. Ih, Papa sakit manja banget. Makan gak mau, minum gak mau. Sekarang gak mau ditinggalin. Papa kenapa sih? Kok beberapa hari ini Mama perhatikan tingkah Papa ada apa-apa Ma. Papa lagi pusing aja. Pusing apa? Kerjaan di kantor. Ya, begitulah Ma. Dirga beralasan. Oh iya Pak, Mama mau cerita sedikit tentang Rumi. Mama agak canggung dekat dengan Rumi Pak. Lalu Dirga menatap istrinya meminta penjelasan. Rumi itu anaknya baik sih, rajin dan cekatan, tapi pendiam banget. Mama suka bingung, dia itu bisa tiba-tiba menghilang, gak tahu kemana. Lalu tiba-tiba muncul, kalau Mama tanya dia cuma jawab ada aja dari tadi, atau bilang gak dengar kalau Mama manggil. Dirga ini menyimak cerita istrinya dengan seksama. Anehnya Pak, dia kalau Mama suruh jemurin di atas, dia nggak mau kena matahari. Dia selalu pakai topi besar yang dibawanya dari kampung katanya. Kulitnya iritasi sama matahari.
Terus juga nggak pernah mau kalau mama ajak jalan. Satu lagi Pak, nggak perhatiin tuh kalau si Rumi itu nggak mau lihat kita kalau diajak ngomong. Dirga mendengarkan cerita istrinya, merasa keanehan pada Rumi, namun tak memperhatikan karena ia jarang di rumah. Dirga dan meminta istrinya untuk menemaninya tidur di kamar tamu itu. Pagi-pagi Mita datang menghidangkan semangkuk bubur ayam pada Dirga yang baru bangun dan masih terlihat lemas. "Pak, dimakan ya buburnya. Dari semalam Papa belum makan. Ini bubur buatan Rumi, enak loh. Anak-anak senang kalau Rumi yang buat." Dirga membetulkan letak duduknya di kasur. Pelan-pelan Mita menyuapnya bubur itu pada Dirga. Dirga merasakan bubur itu enak dan berselera memakannya. Baru sesuap Dirga memakannya, ketika itu terdengar teriakan anak-anaknya mencari mamanya. "Pak, Papa makan sendiri dulu ya. Mama mau melihat anak-anak. Pasti pada ribut mau pergi sekolah." "Iya, jangan lama-lama ya, Ma." Sepeninggalan istrinya, Dirga memakan buburnya dengan lahap. "Enak juga masakan Rumi," pikir Dirga. Namun tiba-tiba Dirga merasa mual saat memperhatikan bubur itu. Bergerak seperti membentuk belatung yang ramai di mangkuk. Refleks Dirga melempar mangkuk itu dan memuntahkan isinya. Perutnya terasa mual. Mita istrinya ini dengan tergopoh-gopoh masuk ke kamar dan kebingungan melihat tingkah suaminya. Trut, trut, trut. Tiba-tiba pada saat itu suara telepon berbunyi. "Mas Dirga, cepat ke sini." Tangisan Erin pun terdengar dari gawai milik Dirga. Tadinya Dirga ingin marah pada Erin karena Dirga sudah berpesan agar Erin tak menelpon jika ia tak menghubungi duluan. Namun tangisan Erin membatalkan niatnya. Dengan masih lemas, Dirga berpamitan dengan istrinya untuk pergi menemui Erin dengan alasan ada tugas kantor yang tak bisa ditinggalkan. Erin memeluk Dirga dan menangis ketika Dirga sampai di apartemennya. Dirga memperhatikan wajah Erin yang terlihat lebam dan membiru. Lalu Erin menceritakan kalau Mita istrinya datang dan menghajarnya habis-habisan. Erin sudah berusaha berteriak, namun tak satu orang pun yang mendengar. "Erin sudah gak mau tinggal di sini, Mas. Apartemen ini berhantu. Erin sering dengar suara-suara perempuan aneh," ujar Erin terisak-isak. "Mas Dirga bohong, katanya Mas Dirga istrinya Mas udah memaafkan," lanjut Erin. Dengan lemas, Dirga terduduk di hadapan Erin dan memutuskan untuk menceritakan pada Erin apa yang terjadi. Lalu Erin terkejut, menghentikan tangisannya. "Iya Mas, saya juga bingung kenapa istri Mas Dirga begitu kuat. Saya berusaha melawan tapi seperti tak bertenaga." Erin menatap lekat Dirga. "Apa sebenarnya istri Mas sudah mati ya? Terus arwahnya gentayangan?" "Mas, mending kita pergi aja dari kota ini dan menikah." "Erin!" bentak Dirga ketika Dirga pulang mengendarai mobilnya. Dirga sengaja pulang cepat karena merasa tubuhnya belum fit betul. Dirga memasuki halaman garasi rumahnya dan tak dilihatnya mobil istrinya. Pasti Mita sedang jemput anak-anak les, pikirnya. Pak Dirga, maaf Pak Dirga." Sebuah suara memanggil Dirga saat dirinya baru keluar mobil. Dirga menoleh. Ternyata Bu Nining, tetangga sebelah rumah yang memanggilnya. Bu Nining memang
kerap ke rumahnya dan akrab dengan istrinya. Oh iya Bu, ada apa ya? Maaf sebelumnya Pak Dirga, saya tidak bermaksud lancang, hanya saja ada yang mau saya omongin. Oh silahkan Bu. Ini tentang Rumi, pembantu Pak Dirga. Oh Rumi, iya dia pembantu baru Bu, belum sebulan kerja di sini, gantikan Mbok Iem yang sudah sepuh. Loh Bu, Nining belum kenalan? Tanya Dirga sedikit heran. Setahu Dirga, Bu Nining hampir tiap hari main ke rumahnya. Mita pun terkadang mengeluh tak dapat istirahat karena Bu Nining kerap ngajak Mita ngobrol lama dan ikut makan di rumah. Namun Mita, wanita yang sabar, tetap menyambut Bu Nining dengan ramah. Oh iya, kayaknya Bu Nining sudah lama nggak main ke rumah, tanya Dirga lagi. Dirga baru menyadari sudah lama Mita tak pernah cerita tentang kehadiran Bu Nining. Oh iya Pak, saya sudah tahu kalau Rumi itu pembantu baru. Nah itu dia Pak, sekarang saya takut main ke rumah Bapak, temani Bu Mita ngobrol. Dirga mengernyitkan keningnya. Pernah dulu waktu saya main ke rumah Bapak, Ibu Mita menyuruh Rumi memotongkan buah untuk disajikan pada saya. Terus saya kan ke dapur mau potong sendiri. Saya lihat Rumi sudah menyajikannya, namun anehnya saya tak melihat pisau dipakainya. Bahkan saya mencari pisau masih tersusun rapi di lemari. Kemudian saya tanya Rumi. Rumi cuma menatap saya tajam sekilas dan entah kenapa saya merasa takut melihat Rumi. Rumi sedikit aneh. Aneh gimana Bu? Mungkin saja kan buah itu sudah dipotong-potong Rumi, lalu Rumi mengembalikan pisaunya. Dirga merasa penjelasan Bu Nining gak penting. Gak mungkin Pak, lah saya masuk ke dapur cuma hitungan menit kok, Bu Nining ngomong sambil ngotot. Dan tahu gak Pak Dirga, setelah saya memakan buah itu, malamnya demam panas yang sangat tinggi dan bermimpi Rumi hadir dalam mimpi saya, menyuruh saya untuk tak ke rumah Bapak lagi kalau gak ingin mati. Dirga menarik napas pelan. Obrolan Bu Nining tidaklah penting. Oh, Bu Nining, ini ada-ada saja. Itu cuma bunga tidur, Bu. Ya sudah, Bu, saya masuk dulu. Tunggu, Pak, saya belum selesai. Tahan Bu Nining. Apalagi, Bu? Sahut Dirga malas-malas. Pak Dirga sebaiknya hati-hati dengan Rumi. Sepertinya dugaan saya kalau Rumi itu aneh betul Pak. Soalnya kapan hari temannya anak saya Fajar datang ke rumah belajar kelompok. Saat dia mau pulang, dia lihat Rumi lagi buang sampah. Dia bilang sama Fajar kalau Rumi itu manusia jadi-jadian. Saya percaya Pak, karena temannya Fajar itu anak indigo. Dirga tertawa, merasa lucu mendengar ocehan Bu Nining. Pak Dirga ini gak percaya sama saya. Ya sudah, yang penting saya sudah nyampein. Bu Nining terlihat kesal, lalu berlalu dari hadapan Pak Dirga. Dirga bergegas mencuci mobilnya dan masuk ke rumah. Namun dilihatnya sepi, Dirga mengurungkan niatnya. Dirga mengingat beberapa kejadian aneh di rumahnya. Rumi, panggil Dirga yang ingin memastikan ada orang di rumahnya. Perempuan bernama Rumi itu bergegas datang. Oh iya Pak, saya lagi membersihkan halaman belakang. Ibu lagi jemput anak-anak les, sahut Rumi. Oh baiklah, saya cuma memastikan ada orang di rumah enggak. Dirga lalu melepaskan sepatunya dan mengempaskan tubuhnya di kursi ruang tamu. Lama terdengar suara mobil Mita, istrinya yang kemudian keluar dari mobil diikuti kedua anak. Mita menyuruh kedua anaknya pergi mandi, lalu menyambut Dirga dengan duduk di sebelah Dirga.
kok pulang cepat, Pak? Masih nggak enak badan? Iya, Mah. Ya sudah, Mama bikin kopi dulu ya. Mita bangkit dari duduknya. Oh iya, Pak. Terima kasih ya apartemennya. Kapan Mama diajak lihat apartemennya, Pak? Ujar Mita yang tadi ingin beranjak ke dapur, namun duduk kembali di samping Dirga setelah teringat sesuatu. Apartemen? Ih, Papa pura-pura lupa ya. Atau mau ngasih surprise sama Mama? Tunggu sebentar ya. Mita lalu pergi dan kembali membawa sesuatu di tangannya. Nih, tadi ada orang nganter, ini katanya disuruh Papa. Mita menyerahkan sebuah amplop besar kepada Dirga. Dirga terkejut ketika mengetahui di dalamnya surat menyurat pembelian apartemen atas nama Mita. Bukankah ini apartemen yang kubelikan untuk Erin? Kenapa atas nama Mita? Pak, ujar Mita mengagetkan Dirga. Oh iya, Ma, sebenarnya apartemen itu buat tabungan anak-anak, tapi Papa beli buat Mama. Spontan Dirga berbohong. Surprise ya, Mama senang Papa mikir masa depan anak-anak. Mita menunjukkan wajah kegirangan. Terus kapan Papa ajak Mama lihat apartemennya? Mama udah gak sabar. Iya, nanti ya, Ma. Tunggu Papa gak sibuk. Oh iya, Ma. Papa mau mandi, siapin air hangat ya. Dirga mengalihkan perhatian istrinya. Oke, suamiku sayang. Mita bergegas pergi meninggalkan Dirga dalam kebingungan. Dirga masih pusing memikirkan kejadian barusan ketika Zahra putrinya menghampirinya. Papa, Mbak Rumi itu kukunya panjang-panjang deh. Masa tadi nggak sengaja Zahra lihat Mbak Rumi bersihin ikan pakai kuku? Ucap Zahra. Dirga yang pusing tak merespon dan tak menanggapi omongan putrinya itu. Di lain hari, Dirga bertemu dengan Erin. Tapi Mas, janjikan belikan Erin apartemen baru yang lebih besar lagi, ujar Erin manja saat Dirga menemaninya mengepak barang miliknya. Iya Rin, tapi untuk sementara Erin tinggal di rumah kontrakan dulu ya. Iya Mas. Oh iya, gimana dengan istri Mas Dirga? Apa masih ada keanehan? Nanti aja kita bahas ya Rin. Sekarang ayo cepat kita harus pindah dari sini. Dalam perjalanan mengantar Erin ke rumah kontrakannya baru, mobil Dirga berpapasan dengan mobil pembawa ikan. Dan tiba-tiba Dirga mengingat sesuatu ucapan Zahra. Keesokan harinya Dirga bangun pagi-pagi sekali dan diam-diam memperhatikan gerak-gerik Rumi yang sedang membantu Mita memasak mie, mempersiapkan sarapan pagi. Tak ada yang aneh, pikir Dirga. Pak, ini kopinya. Dirga yang melamun tak memperhatikan teguran istrinya. Pak? Oh iya Mah. Dirga kaget ketika itu Mita menegurnya. Papa ini kenapa sih? Sekarang sering melamun. Enggak Mah, Papa cuma mikirin kerjaan. Ini ada tender baru. Hari ini Papa mau ketemu klien, doain Papa berhasil ya Mah. Dapat tender lagi. Ujar Dirga berdalih. Iya Pak, Mama selalu doain Papa. Mita lalu melirik ke arah Rumi. Rum, tolong bangunin anak-anak ya. Iya Bu. Rumi meninggalkan kerjaannya di dapur, lalu menuju ke lantai 2. Dirga lalu mendekati Mita yang menyusun nasi goreng ke piring, lalu menata telur, potongan ayam, sosis, dan timun. Ini Mama semua kan yang masak? Iya Pak. Kenapa Papa sudah lapar?
Sebentar ya Pak, sarapan bareng anak-anak, jawab Mita sembari meninggalkan Dirga dan menyusun piring yang telah terisi ke atas meja. Dirga menatap Mita senang. Dirga masih trauma dengan bubur ayam buatan Rumi. Pagi itu terlihat keceriaan keluarga Dirga. Selesai sarapan, Dirga bergegas pergi ke kantor sembari mengantar anak-anaknya ke sekolah. Di sepanjang perjalanan, Dirga terus memikirkan tentang Rumi. Dirga hanya mengingat bahwa Rumi satu kampung dengan Mbok Yem. Saat Mbok Yem ingin berhenti, Mbok Yem menawarkan Rumi yang masih ada hubungan keluarga dengannya untuk menggantikannya bekerja sebagai asisten rumah tangga keluarga Dirga. Siapa sebenarnya Rumi? Sepertinya aku perlu bertanya pada Mbok Yem, batin Dirga. Sore hari, Dirga sengaja pulang cepat karena Dirga tahu biasanya Mita pun pulang sore menjemput anak-anaknya les. Dirga memberanikan diri untuk berduaan saja di rumah dengan Rumi, meskipun ada sedikit takut di hatinya. Rumi biasanya sore akan mengurus bunga-bunga di pot di halaman belakang rumahnya. Memang ada yang sedikit aneh. Semenjak Rumi yang mengelola taman di belakang, bunga-bunga di pot dan taman subur-subur, bahkan anggrek yang tak pernah berbunga tumbuh lebat dan berbunga dirawat Rumi. Karenanya Mita sangat senang Rumi membantunya merawat taman. Tamannya jadi segar ya, segar Rum. Dirga mencoba berbahasa basi menyapa Rumi. Rumi tak menjawab, hanya sekilas menatap Dirga dan tersenyum. Dirga melangkahkan kaki menuju pendopo yang ada di taman sembari memperhatikan Rumi yang sibuk menyirami bunga dan membersihkan rumput yang mulai tumbuh. Oh iya Rum, di kampung kamu memang suka bunga, pancing Dirga. Enggak Pak. Oh iya Rum, orang tuamu gimana kabarnya di kampung? Rumi menghentikan kegiatannya ketika Dirga bertanya. Kalau ayah saya tak tahu Pak, tapi kalau ibu saya sudah tiada, ujar Rumi kembali dengan aktivitasnya. Oh maaf Rum, kalau saya bertanya. Enggak masalah Pak. Apa Bapak mau tahu lebih banyak tentang saya? Ujar Rumi seolah mengetahui isi hati Dirga. Enggak juga, tapi kalau kamu mau cerita saya akan mendengarkan. Dirga sedikit gugup, rasa takut menghampirinya. Ibu saya sakit karena depresi dan akhirnya meninggal setelah ayah saya menceraikannya karena memilih perempuan lain. Ibu saya memohon untuk tak diceraikan, tapi ayah saya tak peduli dan lebih menikahi wanita simpanannya. Rumi terdiam sejenak, kemudian melanjutkan ceritanya. Saat itu saya masih berusia 15 tahun dan anak tunggal. Saya melihat bagaimana penderitaan ibu ditinggal ayah hingga saya memutuskan pergi ke kota dan mencari ayah. Namun setelah bertemu ayah dan istri barunya mengusir saya. Hingga ibu meninggal, ayah tak jua datang mencari kami. Saya membenci ayah. Saya sangat membenci laki-laki dan perempuan yang berselingkuh. Ucapan Rumi terakhir terdengar emosi. Dek 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 Jantung Dirga berdebar kencang mendengar perkataan Rumi. Tiba-tiba Rumi berpaling dan melihat ke arah Dirga dengan tatapan tajam. Dirga melihat Rumi yang terlihat lain seakan ingin memakan dirinya. Saya harap Bapak tidak seperti ayah saya yang meninggalkan keluarga demi perempuan lain. Karena kebencian saya sanggup membunuh orang yang menyakiti keluarganya dengan kesenangannya sendiri. Enggak Rum, saya bukan laki-laki seperti itu. Saya sangat mencintai istri saya.
Ketakutan Dirga bertambah saat melihat Rumi melangkah ke arahnya. Dirga berdiri dari kursinya dan bergegas masuk ke rumah. Dirga yang ketakutan bergegas mengambil kunci mobil, ingin pergi dari rumah. Dirga mematikan mesin mobilnya, kaget saat tiba-tiba Rumi ada di depan kaca mobilnya dan mengetuk jendelanya. Terlihat Rumi memegang parang kecil yang biasa digunakannya untuk membersihkan rumput di taman. Dirga tak berani membuka kaca mobilnya dan menyalakan mesinnya. Dirga ingin pergi, namun tiba-tiba brak! Mobil Dirga menabrak mobil Mita yang ingin terdengar teriakan Mita dan anak-anaknya. Dirga panik dan bergegas keluar mobilnya. Tak dihiraukannya, Rumi yang juga bergegas menuju mobil Mita setelah melempar parang kecil di tangannya tadi. Tadi saya ingin memperingatkan Bapak untuk tak pergi karena saya melihat mobil Ibu dari kejauhan, hampir sampai, ujar Mita. Dirga membuka pintu mobil setelah melirik Rumi sekilas. Lalu, kenapa kamu memegang parang kecil itu? Tanya Dirga. Ya karena saya masih membersihkan taman, saya lupa menaruhnya. Memang apa yang Bapak pikirkan? Ya sudahlah, ayo bantu istriku, ucap Dirga. Seketika rasa takutnya hilang dengan kehadiran istrinya. Untunglah Mita dan anak-anak tak apa-apa, hanya bodi mobilnya yang rusak. Keesokan harinya, pagi-pagi Dirga berpamitan pada Mita dengan alasan dinas keluar kota. Hari ini Dirga berencana pergi ke kampung tempat tinggal Mbok Yam untuk menyelidiki siapa sebenarnya Rumi. Siapa sebenarnya Rumi ini? Tunggu kelanjutan ceritanya di video selanjutnya.